Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah di kesempatan ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di saat yang mulia ini. Allah masih gerakkan hati kita bisa datang ke rumah Allah ini. Kita bermohon kepada Allah nikmat yang seperti ini Allah istiqamahkan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta, muttafaqun alaih. Hadis hari ini masih seputar daripada tentang makanan atau sesuatu yang mengenyangkan perut. Tapi ini berlandaskan kepada kacamata syariat dengan amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang sebelumnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas saksi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat perang dengannya. Tidak ada yang bisa dimakan kecuali cuma dedaunan saja. Daun-daun saja yang dimakan oleh Rasulullah dengan para sahabat dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang terjadi? Seluruhnya sama. Hatta in kana ahaduna la yadha'u kama tada'u syah ma lahul khiltun. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika bahkan kami memakan makanan daun-daun tadi, ketika kami buang hajat, ketika kami buang air besar, maka buang air besar kami itu persis seperti tai kambing. Bulat-bulat, bulat-bulat, la khiltun, ma lahu khiltun. Tidak ada sedikit pun campurannya. Nabi kita pernah memakan daun-daun ketika perang dengan para sahabat, tak ada yang dimakan. Roti yang akan dimakan tak ada, gandum yang akan dimakan tak ada, tapi perut harus mesti diisi. Bagaimana solusinya? Terpaksalah memakan daun-daun itu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis ini sahih Bukhari Muslim. Katanya, setelah itu kami buang hajat, hajat kotoran kami itu pas seperti taiknya kambing. Kalau kita renungkan sejenak, ya Allah ya Karim, sampai segitunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Memang tak ada yang baginda Rasulullah makan. Bukan berarti ketika itu ya boleh dikatakan susah hidup, ya begitu juga lah. Tidak semewah kita hari ini. Kita nak mau apa saja ada. Nak macam nak dendeng bentuknya kah, atau nak
Nak rendang kah, atau nak kalio kah, atau nak goreng kah? Daging tu aja banyak bisa diolah oleh orang kita. Nak jadi dendeng, nak jadi rendang, nak jadi kalio. Jadi apa lagi? Jadi apa lah? Gulai. Banyak bisa diolah negara. Dulu orang dulu tak ada kulkas, tak ada apa tak ada. Kalau dapat ya habis, kalau nak jemur. Begitulah kondisi di zaman baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini waqala an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Nabi kita berdoa. Apa doa Nabi kita? Kata Abi Hurairah. Abi Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang melebihi daripada Sayyidina Abi Hurairah yang disebut dengan Abdurrahman, namanya Abdurrahman Ad-Dausi. Daus, suku Daus yang ada di Yaman radhiyallahu taala. Sebenarnya kita kaum muslimin terhutang budi kita kepada Abi Hurairah. Kalaulah bukan Abi Hurairah yang menghafal ribuan, lebih 5.000 hadis Rasulullah yang dihafal oleh Abi Hurairah, maka hilanglah 5.000 hadis. Kalau bukan dia yang menghafal, maka Syiah tidak memakai hadis riwayat Abi Hurairah, termasuk liberal. Liberal sebagian hadis Abi Hurairah dibuang. Kalau hadis riwayat Abi Hurairah dibuang, berarti kita membuang 5.000 hadis. 5.000 hadis yang kita buang kalau kita tidak memakai riwayatnya Sayyidina Abi Hurairah. Kenapa Abi Hurairah tak dipakai oleh Syiah? Orang Syiah beranggapan Abi Hurairah ini orang yang loyal kepada Sayyidatuna Aisyah. Jadi orang yang loyal kepada Sayyidatuna Aisyah, maka hadisnya tidak dipakai oleh Syiah. Abi Hurairah, kemudian Sayyidina, termasuk Anas ibni Malik, itu termasuk itu orang-orang yang hadisnya itu digarisbawahi oleh Syiah. Jadi Syiah itu tak banyak lagi menguasai hadis-hadis Nabi. Makanya banyaklah fatwa-fatwa yang menyeleneh daripada Syiah. Karena hadis Abi Hurairah dibuang, hadis Anas bin Malik dibuang. Dah berapa itu? Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Rasulullah ada 3.000 lebih. Abi Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu lebih daripada 5.000. 3.000 kita ambil aja hitungan bulat. 3.000, 5.000, 8.000 hadis yang dibuang oleh Syiah. Maka tidaklah mu'tamad lagi. Tidaklah aliran yang kuat yang boleh kita ikuti Syiah. Karena sudah banyak membuang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan teman-teman kita yang liberal. Orang-orang liberal membuang hadis riwayat Abi Hurairah. Kenapa? Karena menurut orang liberal, hadis-hadis riwayat Abi Hurairah itu pertama banyak yang tak masuk akal. Menurut dia, menurut mereka. Karena mereka kan beragama dengan akal, bukan dengan iman. Kalau kita beragama dengan iman, akal itu penunjangnya. Akal itu pembantunya. Tetap beragama dengan iman, bukan dengan akal. Akal itu pembantu saja. Ya, pelengkap saja, bukan akal pertama kali. Kalau menurut orang liberal, akal terlebih dahulu, iman tidak ada. Dengan akal lah nanti baru timbul iman. Itu menurut liberal. Menurut kita enggak, iman dulu, akal itu penunjang. Kalau akal kita terlebih dahulu letakkan landasan kita beragama, bisa fatal. Apa fatal? Selalu saya contohkan. Ketika kita terkentut, awak bodoh, tak kantui awak. Kenapa muka yang dibasuh? Masuk akal tak kira-kira? Mestinya pantat kita lah yang dicuci. Ya karena yang keluar di bawah, di belakang. Mestinya kita istinja, kita cebok. Gitu. Ini enggak. Yang keluar di belakang. Apa muka pulang kena basuh? Mungkin kalau bisa protes muka guganya. Gara-gara ngikunya muka dan basah dewangnya lagi. Tapi ini syariat. Tidak bisa diakali. Iman wajib kita percaya. Wajib. Memang itu syariat. Ya, dalam Al-Quran memang seperti itu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jadi kita beragama dengan iman, bukan dengan akal. Nah, orang-orang liberal, akal terlebih dahulu dia letakkan. Makanya banyak orang-orang liberal tidak memakai riwayat hadis Abi Hurairah karena mereka mendahulukan akal dibandingkan dengan iman. Salah satu contoh hadis yang selalu ditolak oleh orang-orang liberal itu hadis sahih dalam Sahih Bukhari riwayat Abi Hurairah tentang apa?
tentang zubab. Zubab tu artinya lalat. Kalau bahasa awaknya langau. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila jatuh lalat ke dalam gelasmu, ke dalam bejanamu, falyaghmisha, kata Rasulullah, maka tenggelamkanlah dia. Tenggelamkan berarti kita masukkan ke dalam. Kata Nabi, fa inna ahajada hayhi syifa, karena sesungguhnya salah satu daripada dua sayap lalat itu obat atau penawar racun. Jadi di lalat itu ada dua sayap. Satu sayap beracun, satu penawarnya. Jadi solusi bagi Rasulullah SAW untuk kita tidak mubazir, untuk kita tidak membuang makanan, tidak membuang minuman, falyaghmisha, tenggelamkan dia. Dengan mentenggelamkan lalat tadi itu sudah menetralkan racun yang tadi. Jadi Nabi SAW mengatakan, dicoba bawa kepada otaknya oleh orang-orang liberal, akalnya. Kata orang liberal, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Pertama. Kedua, ini Islam kotor. Masa lalat masih dimasukkan juga, lagi buang sajalah lagi. Menurut liberal. Ketiga, khawatir ini Abi Hurairah berdusta di atas Nabi Muhammad. Ketiga-tiganya didaf'us syubhat. Ditolak tuduhan-tuduhan itu oleh ulama Al-Azhar. Maka di Al-Azhar, kalau dia mengambil jurusan hadis, tingkat 3 dia belajar namanya daf'atus syubhat fi haulis sunnah, menolak pendapat-pendapat orang liberal orientalis tentang hadis Nabi SAW. Termasuklah cara menolak kalau mereka menuduh hadis itu seperti itu. Jadi yang pertama yang mereka tolak itu bahwa tak masuk akal. Masuk akal karena ini adalah syariat. Kalaupun tak masuk akal tapi wajib diimani. Kedua, Nabi kita tahu. Dari mana Nabi tahu? Tentu Allah yang memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu berbicara dengan wahyu, ya, bukan berbicara dengan akal. Yang berbicara dengan akal itu awak. Kalau kita yo pinang dalam kombui, apa nang tengah itu disobui. Itu kita. Kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad dengan wahyu. Jadi dengan wahyu Nabi Muhammad. Jadi kenapa kok Nabi tahu salah satu dua sayap itu ada obat? Padahal labor dulu tak ada. Bagaimana cara menelitinya? Yang menelitinya Allah. Allah lah yang memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, bahwa itu tuh tidaklah menjadikan hadis itu lemah, dan walaupun itu dianggap kotor oleh mereka, sebenarnya tidaklah kotor. Kenapa? Karena syariat kita mengajarkan lebih diutamakan menjauhi sifat mubazir. Innal mubaziri akan min ikhwani syayatin. Mubazir itu temannya syaitan. Orang yang melakukan mubazir maka dia berkawan dengan syaitan. Maka makanan jangan dibuang. Makanan ambil saja secukupnya, mimma yalik, kata Nabi. Mimma yalik itu semampu kita dan sesanggup kita. Kalau rasanya tak mampu atau rasanya terlampau banyak, udah jangan kita ambil. Nah, maka oleh karena itu jangan membuang makanan. Nabi kita marah betul kepada orang yang membuang makanan. Kemudian syariat kita menganjurkan kita untuk saling berbagi. Karena masih ada orang yang tak minum, ada orang yang tak makan, ada orang kesusahan. Sedangkan kita membuangnya. Itu yang tidak dibolehkan dalam pandangan syariat. Hadis itu sahih. Setelah diteliti baik dari jalur sanad, baik jalur matan, hadis itu kedudukannya sahih. Maka Imam Bukhari meletakkan hadis itu di dalam sahih Imam Al-Bukhari. Jadi kita siapa saja, kalau ada lalat jatuh ke dalam minuman kita, jangan buang minuman. Ketika kita buang minuman itu, berarti kita sudah ingkar. Termasuk kita orang yang ingkar dengan hadis Nabi kita. Jadi bagaimana? Ya udah, tenggelamkan lalat tadi, tenggelamkan dia dulu, tunggu dia sendiri sampai ke atas, dah ke atas baru kita buang lalat, minumlah air. Dicek di labor di Al-Azhar, sampai ada nomor labornya sekian. Ceknya penelitiannya sekian, dicobalah dibandingkan. Ini air putih biasa, ini ada air putih yang dimasuki oleh lalat tadi. Kemudian ada satu lagi air putih yang dimasuki lalat, kemudian dicelupkan. Dicek
Air putih biasa. Dicek air yang dimasuki lalat tapi tidak ditenggelamkan. Nabi anjurkan yaghmis. Dicek. Ternyata ini banyak bakteri di dalamnya. Terkumpul bakteri di dalamnya karena tak dicelupkan. Diceklah lagi air yang dimasuki lalat tapi ditenggelamkan, bahkan lebih bersih dari air mineral yang tidak dimasuki oleh lalat. Begitulah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbicara dengan wahyu, dengan izin Allah, bukanlah dengan hawa nafsunya. Maka kita siapa saja ya, buang tikus daripada lalat tadi, mesti kita tenggelamkan dulu, kemudian lalat tadi dibuang, air kita jangan kita buang, manfaatkan dia gitu. Tapi memang ini bolehnya pada lalat. Kalau monciknya ndak bisa di tengah alam kan dah. Kok gulai kambing mana? Tunggu mau gulai kambing sa kancak wali godang tu gulai kambing. Moncik tu. Tikus ni main-main pula dia di atas Saking harumnya, aromanya gulai kambing tadi, terjatuh. Tikus tadi bisa tenggelamkan geko-geko aja, enggak. Enggak bisa, tu bismillahirrahmanirrahim, lalai wa mursaha, wa inna rabbi laghafurur rahim. Anak pun. Ada Nabi ngatakan, kata Nabi tenggelam, celupkan, enggak, moncik, celupkan itu penyakit. Nah, jadi cuman dalam hadis itu zubab saja, lalat saja. Selain daripada itu tidak. Mungkin termasuklah kalau kecoa apa segala macam, gitu. Tidak diizinkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi cuma lalat saja. Nah, begitu dia. Fa inna ahad, dari mana kira-kira Nabi tahu dua sayapnya? Satu beracun, yang satunya lagi itu masih itu ada penawar daripada obat. Itu dari mana Nabi kita tahu? Banyak lalat. Dalam gelas tu 10 lalat masuk, tu buang aja lah lagi. Itu nak bisa ditenggelamkan lagi. Giko taruh aja lah. Itulah penyakitnya. Maksudnya zubab. Zubab di situ kan satu lalat. Kalau lah banyak lalatnya enggak lagi, itulah penyakit pula itu. Ya. Berarti minuman itu atau makanan itulah lama, berarti itu tak kita datangi dalam masuk lalat tadi lah. Ini satu saja lalat masuk, kita tenggelamkan, kemudian biar dia ke atas sendiri. Gitu dia. Dan tenggelamkan itu pakai tangan, bukan pakai sendok dia. Pakai tangan, paliak misah. Jadi saya masih ingat masyaikh mengajar gitu, ya misah tenggelamkan dia. Cuci tangan kita, tenggelamkan dia ke bawah, biar dia ke atas sendiri. Gitu. Setelah itu baru dibuang. Gitu. Tuh. Hadis itu yang dipermasalahkan, termasuk yang dipermasalahkan oleh kawan-kawan dari orang-orang liberal. Ada lagi hadis yang dimasalahkan, riwayat Abi Hurairah juga tentang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tentang obat habbatus sauda. Kan Nabi mengatakan, kata Rasulullah, habbatus sauda ushifa'u likulli da'. Habbatus sauda itu obat daripada segala penyakit. Yang meriwayatkan hadis itu Abi Hurairah juga. Hadis itu dalam Sahih Bukhari juga. Jadi kata orang-orang liberal, ini Abi Hurairah ini mengada-ngada nih katanya. Termasuk Sahih Bukhari itu tak seluruhnya hadisnya sahih. Sampai Imam Bukhari diserangnya oleh orang liberal. Takkan mungkinlah habbatus sauda itu obat daripada segala penyakit. Kalau memang habbatus sauda itu obat daripada segala penyakit, sudah tutup saja rumah sakit yang ada di dunia ini. Setiap yang sakit kasih habbatus sauda. Itu gaya akalnya orang-orang liberal. Kan orang liberal itu kan main akal dia. Ada orang sakit, dia habbatus sauda. Ada yang luka-luka, dia habbatus sauda. Jadi ngapur rumah sakit kali kata. Kunci aja lah, tutup aja lah rumah sakitnya lagi. Setiap orang berobat dengan habbatus sauda. Saking sebenarnya mereka ini bukan picik sih. Sebenarnya mereka ini ingin melemahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan habbatus sauda ushifa'u likulli da' itu ya bagi yang kan obat ini kan usaha, ikhtiar. Yang menyembuhkan kan Allah. Yang memberikan sembuh adalah Allah. Sedangkan obat itu adalah ikhtiarnya kita. Kita ikhtiar kita berobat. Tak berobat pun seorang manusia, tapi tawakalnya kuat, boleh. Tak pun minum habbatus sauda dia, tawakal dia kuat kepada Allah, silakan saja. Tapi bagi kita yang setengah-setengah, kita ikhtiar. Ikhtiar, ada yang mencoba habbatus sauda, ada yang mencoba yang lain. Apakah seluruhnya dengan habbatus sauda? Ya tentu tidak juga. Bagaimana dengan orang habbatus sauda? Ibu-ibu nak melahirkan habbatus sauda, ibunya minum dia. Sakit parit kan melahirkan. Tentu tidak. Tentu ada pula obatnya yang sesuai dengan
dengan itu. Nah, itu termasuk hadis yang dipermasalahkan oleh orang-orang liberal. Jadi Abi Hurairah orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama itu tak masuk akal, kemudian yang kedua karena memang Abi Hurairah ini selalu bersama baginda Nabi dan loyalnya setelah Nabi meninggal dunia itu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Abi Hurairah, Nabi berkata, apa kata Rasulullah? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rizqa akan rezeki ali Muhammadin keluarga Muhammad qutan. Qutan ni cukup untuk kekuatan saja. Jadi kalau makanan masuk cukup untuk kuat saja. Jadi tidak untuk nak kenyang-kenyang itu tak ada. Itu doa Nabi dari dulu. Dari dulu doa Nabi seperti itu. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Makanya para ahlul bait, keluarga-keluarganya Rasulullah, para zuriat baginda Nabi jarang makan kenyang-kenyang, ini jarang. Ya, dan dia lebih banyak berbagi. Bahkan di rumah mereka sedikit saja makanan dan itu lebih banyak dibagikan ke orang lain. Karena memang itu doa kakek baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad ini quta. Quta ini cukup ada kekuatan saja. Kita makan sahur ada kekuatan, dah cukup itu saja. Makan sahur itu kan bukan untuk konyang, Pak. Enggak. Kalau makan sahur untuk kenyang kurang barokahnya. Tapi makan sahur itu lil quwwah. Lil quwwah itu untuk ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu saja. Bukan untuk konyang kita. Enggak. Makanya kalau ada orang ketika Ramadan bertambah berat badannya, itu perlu dipertanyakan itu. Rasamu mungkin tak cek sahur aja makan, mungkin jam 9 makannya makan gula balik, jam 2 makan gulanya balik. Tapi kalau orang yang ketika Ramadan berat badannya turun, itu berarti betul dia tuh makan lil quwwah. Untuk kuat saja berpuasa di siang Ramadan. Kita makan sahur tadi itu untuk lil quwwah saja, bukan untuk kenyang. Nah, begitu. Itulah keluarga Nabi Muhammad. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan tu lil quwwah, lil quwwah. Nah, quwwah itu untuk kekuatan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh Ustaz, orang bertambah Ustaznya puasanya Ustaz. Ya mungkin beko habis berbukunya makan yo sekali. Beko pulang tarawih makan yo balik. Beko orang kalau lok makan yo, tu beko sahur makan yo, itu ya bisa. Itu ya bisa bertambah badan ini. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quwwah. Ada sebagian ulama mengatakan maksud ala Muhammad itu adalah termasuklah daripada umat Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun dianjurkan oleh Sayyidina Rasulullah untuk makan lil quwwah, untuk ada kekuatan saja. Begitu dia. Jadi bukan untuk mempergemuk badan, bukan untuk memberatkan badan, tidak. Kalau kita berlomba-lomba untuk menggemukkan badan, apa pula beda awak jo ayam potong. Ayam potong itu memang harus digemukkannya. Dalam sekian hari lah harus disembelih, dah harus dipotong. Kita kan tidak. Maka oleh karena itu, biasa-biasa saja seorang santri ketika di rumahnya dia gemuk, masuk ke pesantren kuruhnya. Orang tua yang tak faham kau nak bisa menerima. Dia nak makan yang situ dah yuangnya apa dia gitu orang yuang. Pada santri itu memang kuruh tiap masuk pesantren. Kalau ada santri yang gopuknya masuk ke pesantren, itu perlu dipertanyakan dapat hendaknya gak kaji dia. Maka buya-buya kami dulu ada pantunnya tu. Mengaji kepada bek katanya, bertanak dalam kopuk katanya. Biarlah kaji nak dapat asal badan dia gopuk katanya. Jadi kawan-kawan yang badan-badan gopuk-gopuk tu, pasti kurus dia. Apa nak kurus? Tidur terganggu. Baru start tidur jam 10. Nanti jam setengah 4 dah terbangun lagi. Makan ala kadarnya. Kalau di rumah tak ada lah. Di rumah tu maka pas pulang kampung tu adalah istilahnya bagi kami santri dulu perbaikan gizi namanya tu. Itulah dibawa dah mak wak kadang pergi makan pecel lele, pergi makan nasi ramas apa. Kalau di pesantren mana lah dapat itu tu. Tapi kan untuk melatih jiwa menjadi seorang insan yang kuat, seorang mukmin yang kamil memang harus diterpa dengan itu.
Tapi kalau diterpa dengan manja, anak akan lemah. Lemah anak kita. Ya. Selagi kita hidup, mungkin kita bisa membantunya. Ketika kita tak ada lagi, macam mana caranya? Maka dia harus kuat. Kuat itu bukan kuat ekonomi saja. Orang kita banyak memikirkan untuk anak tentang ekonomi saja. Ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang dimakannya setelah aku meninggal dunia? Nah, syariat kita bukan seperti itu. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang mereka sembah setelah aku meninggal dunia. Itu yang perlu kita pikirkan untuk anak generasi kita. Bukan kita sibuk menyiapkan ekonominya saja. Kita siapkan kebun yang banyak, kolam yang banyak, ruko yang banyak. Untuk apa? Untuk ekonomi anak kita lupa. Ma ta'buduna min ba'di. Setelah kita meninggal dunia, dia masih menyembah Allah enggak? Apalagi dengan suasana seperti ini. Hari ini fitnah kemana-mana mudah sekali. Dirayu. Masuk ke dalam agama lain menjadi murtad. Na'udzubillah. Jadi yang perlu kita siapkan untuk anak kita apa? Ma ta'buduna min ba'di. Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau ta'kulu, apa yang mereka makan setelah aku meninggal dunia? Nah, bukan apa yang mereka makan. Tapi ma ta'budu. Apa yang mereka sembah setelah kita meninggal dunia. Itu yang perlu kita siapkan. Jadi kalau kita risau dengan rezeki anak kita, risau dengan ekonomi anak, berarti kita sudah risau dengan pemberian Allah. Itu kerja Allah Ta'ala. Tidak perlu kita risau. Itu kerja Allah Ta'ala. Nabi saja menjamin. Menjamin. In asyaku fi'a, kata Nabi. Selagi dia hidup, Allah cukupkan rezeki. Ketika dia meninggal dunia, dijamin masuk surga. Di antaranya apa? Man dakhala baitahu bisalam. Biasa mengucapkan salam setiap masuk rumah. Orang itu takkan pernah fakir. Takkan pernah miskin. Yang kedua, wa man kharaja min masjidin min baitihi ilal masjid. Hadis Umamah Al-Bahili, orang yang keluar dari rumahnya langsung menuju masjid, maka dia dijamin rezekinya oleh Allah. Yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillah, orang yang keluar di jalan Allah, termasuk duduk di majelis ilmu. Jadi itu rezeki itu sudah diatur oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita wajib yakin, percaya bahwa rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abi Hurairah lagi, wallahi alladzi la ilaha illahu in kuntu la a'tamidu bikabidi 'alal ardi minal ju'. Allah. Wa in kuntu la ashaddul hajara 'ala batni minal ju'. Kata Abi Hurairah, demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku pernah, kata Abi Hurairah, i'tamidu bikabidil 'alal ardi minal ju'. Aku pernah menempelkan perutku ke lantai karena lapar. Tiarap, saking lapar tiarap. Karena perut tu kalau di press, itu rasa sakit itu agak berkurang nih. Jadi Abi Hurairah pernah menempelkan perutnya saking laparnya. Tidak ada kan dimakan. Ditempelkan perutnya ke lantai oleh Abi Hurairah. Wa inni kuntu la ashaddul hajara 'alal batni minal ju'. Dan aku pun pernah mengikatkan batu di perutku ketika aku lapar. Dan ini memang budaya orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab dan orang-orang Madinah, dan khususnya Rasulullah, ketika lapar itu dah 2 hari tak makan, itu diikatkan batu di perut. Jadi caranya sahabat menandakan Nabi itu sudah lama tak makan. Nabi kalau sudah 2 hari tak makan, tengok saja di perut Nabi. Kalau ada batu benjolan di perut Rasulullah, berarti itu batu. Itu tanda Nabi sudah 2 hari tak makan. Itu dia. Kalau ada batu di perut Rasulullah, diikatkan batu tadi, berarti itu tanda Nabi 2 hari tak makan. Maka itu dalam Rawi Barzanji disebutkan itu. Wa wada'al hajara minal ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Baginda Nabi SAW ketika lapar diikatkan batu di perut Nabi. Padahal Nabi ditawarkan gunung menjadi emas. Kan sudah jelas itu. Zahaban fa'abah. Kan disebutkan dalam Rawi Barzanji. Wa rawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa'abah. Ketika itu Jibril datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau menginginkan gunung Uhud itu jadi emas, maka akan aku jadikan ia sebagai emas. Tapi apa kata Rasulullah? Fa'abah. Nabi enggak, kata Rasulullah. Itu tanda Nabi tidak haus dengan harta. Nabi tak rakus dengan dunia. Padahal bisa saja Nabi. Allah Ta'ala sendiri mengatakan dalam Al-Quran, kan?
at'imuni wa yasqin. Ya, Allah Ta'ala yang memberikan rasa kenyang, Allah Ta'ala yang memberikan rasa lepas dari dahaga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Jadi diikatkan oleh Abi Hurairah batu. Sekarang jarang kita melihat, ya kalau di kita tidak ada lah orang litak memekekkan batu tu, tidak ada. Dulu waktu kecil dulu tahu kita memekekkan batu, tidak lo diikat batu, dipegang batu untuk menahan menahan sakit parut, buang air godang, tersasak buang air godang. Awak tak boleh gerak dah, tak boleh ke mana-mana dah ikut acara. Jadi apa caranya? Pegang batunya kawan, pegang batu enggak je dengar ruanya ni. Kalau Nabi tidak pegang batu tadi, dia diikatkan batu ke perut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta ashaddul hajara 'ala al-batni min al-ju'. Itu kan waktu kecil-kecil dulu kan, ada kawan buang air, payah keluar buang air. Giko tangan-tangan kecek kawan wak. Giko kan giko. Tahan jelah pala pendaknya, selagi kau ndak terbukanya, ndak keluar pajak tu dah kecek. Waktu ketek-ketek dulu tu, giko lah tarik kawan tu. Memang ia ndak keluar orang tu. Mungkin memang ya karena koreh ju mungkin buang airnya tu ndak keluar dia. Walaqad qa'adtu yawman 'ala tariqihim alladhi yukhrijuna minhu. Ini hadis yang selalu kita baca, ini jumpa kita hadis ini. Kata Abi Hurairah, aku duduk pada suatu hari di jalan, di pinggir jalan, alladhi yukhrijuna minhu. Di situ orang lalu lalang. Abi Hurairah, aku duduk di situ, kata Abi Hurairah. Dan orang lalu lalang itu karena lapar, berharap ada orang majak makan pergi ke rumah, itu harapan. Duduklah Abi Hurairah. Orang lalu lalang. Famarra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat Nabi. Nabi tahu. Fatabassam hina ra'ani. Nabi pun senyum ketika melihatku. Nabi kita senyum, suka senyum Rasulullah. Jadi Nabi kita tidak tegang. Banyak riwayat hadis kita baca, kalau Nabi berjumpa dengan orang, Nabi senyum. Dengan salam, dengan senyum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, para masyaikh kita membiasakan senyum. Senyum dia, walaupun dengan orang yang tak kenal, kadang beliau senyum. Beliau senyum, kemudian beliau salami orang, beliau senyum. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak togang aja dah, ikut ngambuk. Saya ke masjid ini tu, pulang masjid ini dia. Pak, antok aja ni. Pak, tu di daerah kami ada seorang dapat entah lain duit ya Pak tu kan. Jadi orang sedang memperbaiki Honda. Jadi Pak jadi ke masjid, make masjid tap ngaji kan masuk ke zuhur. Jadi Pak tadi kok mungkin cara masuknya kurang bagus mungkin. Dia kata Pak kau, "Oi, indak kalian ke mati." Itu waktu itu saya ada di situ waktu itu. Amba sedang duduk nengok kawan tadi itulah. Ya, baru make baru apa? Belum azan lagi kok. Jadi kata, "Oi, indak kalian ke mati." Kan azan orang lainnya, kerojo je kalian lainnya. Ada anak tu anak muda waktu tu, jadi kawan gitu kan apa nak mati lalu kata kawan. Itu jadi apa tu tersenyum antara lady apa tu tidak. Memang bapak tu tak ada pernah senyum. Alhamdulillah dah berapa puluh tahun jumpa dapat dulu kecil saya lagi jumpa dengan bapak tu. Memang belum pernah nampak pak tu senyum lagi. Tak pernah ada. Serius story aja bawaannya. Memang serius saja. Jadi kabarnya kata anak cucunya di rumah pun begitu. Jadi tak ada istilahnya dah bergolik-golik cucu apa tu tak ada tu. Jadi memang serius saja, tegang aja. Itulah buktinya majak orang tadi. Majak orang, "Oi, nak kalian nak mati jelah." Orang sedang panik memperbaiki Honda, memperbaiki motornya. "Oi, nak kalian mati jelah." Jadi adalah kan kawan-kawan aku kan adanya masuk-masuk angin je tu. "Matilah Pak lu," katanya lah. Nyerah mau kayak makcik lu gitu. Nah, matilah katanya. Jadi kita harus ada rohah, senyum. Pemanya tabassal li wajhi akhika sadaqah kata Nabi. Senyum kepada saudara engkau bagian dari sedekah. Ya, ndak kau nak mano piti kau luar, kau payah piti kau luar. Saku bajai apa banyak jelah senyum. Nah, itu. Jadi besok buat tandai aja lah kalau kawan tu sebut jawab senyum, mungkin saku senang bajai waktu itu. Apa salahnya? Apa senyum ya? Jo sedekah ya jo ya Allah ya Karim. Mudah kemuliaan kita saja. Tengok Habib Ali Jufri, tengok Habib Omar, tengok Syahri Jum'ah, tengok masyaikh kami. Ya Allah. Kalau masyaikh, saya tak ada masyaikh yang tegang begitu. Nah, di majlis begitu juga beliau dengan senyum. Dengan kami pun begitu. Assalamualaikum, ya bunai, anak-anak sehat kata beliau. Beliau yang kadang
Awal beliau masuk ke majlis, kami berdiri menghargai beliau, memuliakan beliau. Kaif halukum? Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Maulana. Kadang ya di sela-sela itu ya beliau canda tapi dengan senyum gitu. Makanya heran juga menengok kawan yang tak ada senyum ke awak tadi tu. Apalagi kawan-kawan sebelah tu, nak le senyum mana. Menengok apalagi nengok Sarawak, tengok Sarawak di bawah mata kaki tu nakkan le senyum tu. Janggut berpotong pula tu. Tak ada lah. Itulah sudah kena cap itu. Famaru bi Rasulullah SAW tabassam hina ra'ani. Nabi senyum melihat aku, kata Abi Hurairah. Aku parik litak ko Nabi senyum, konyang dak senyum Nabi. Fa arafa ma fi wajhi ma fi nafsi. Nabi tahu menengok wajahku dalam keadaan lapar, Nabi tahu, kata Abi Hurairah. Fa arafa ma fi wajhi. Nabi tahu apa yang ada di wajahku, wa ma fi nafsi, dan apa yang sedang aku alami. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata ke Abi Hurairah, Abahir, qultu labbaika ya Rasulullah. Abu Hurairah, ya Rasulullah. Kata Abi Hurairah, qala al-haqqu wa madafat ma'ahu. Ayo ikuti aku, kata Nabi. Jadi Nabi kan lewat, Abi Hurairah duduk jalan. Abi Hurairah kata Rasulullah, siap Rasulullah. Ikut ambo kecil Nabi. Diikutilah oleh Abi Hurairah dari belakang. Fadakhala, Nabi pun masuk ke dalam rumah. Fasta'dzinu fa'adzana li. Kemudian Nabi pun mengizinkan aku untuk masuk ke dalam rumahnya. Fadakhala fawajada labanan fi qadhin. Nampak aku ada satu susu, semangkuk susu. Qadhin, semangkuk susu. Faqala, Nabi tanya, min aina hadzal laban? Ini susu ni dari mana, kata Nabi. Ada yang mengatakan di rumah itu Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Qalu, berkata Sayyidah Aisyah, ahdahu laka fulanan au fulanah. Ini susu ni hadiah dari sianu ya Rasulullah. Oh, faqala, dengar Nabi. Susu tu hadiah dia. Sayyidah Aisyah isteri nak minum langsung. Kalau belum Nabi pulang. Faqala, kata Nabi Abu Hurairah, ya Rasulullah, al-haqqu ila ahli sufah fad'uhum li. Kau panggil seluruhnya ahli sufah, ajak dia ke sini. Kau parik litak no. Susu lah nampak. Rupanya ndak lo boleh langsung minum. Disuruh pula imbau kawan dulu. Kawan kau diimbau 70 orang banyak ya, Pak. 70 orang banyak ya. Imbau ahli sufah. Ahli sufah kau. Orang yang atyafal Islam la ya'wi ala Islam wala mal wala ahli wala mal wala ala ahadin. Dia ndak punya harta, ndak punya keluarga. Tu nan ahli sufah. 70 orang banyak. Ndak ada keluarga, ndak ada donsana, ndak ada family, ndak ada harta, ndak ada. Jadi mereka mana makan mereka ada hadiah dapat dari Rasulullah, Nabi berikan kepada mereka. Pokoknya mereka makan dengan hadiah Rasulullah. Mereka makan dengan adanya orang yang bersedekah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ani dzalika fakultu ma hadzal labnu min ahli sufah. Aku pun memanggil orang-orang sufah sambil bertanya kepada diriku, kata Abi Hurairah. Fasa'ani dzalika fakultu ma hadzal labnu min ahli sufah. Satu itu tu untuk ahli sufah tu. Susu yang satu mangkuk tu untuk ahli sufah semua. Mana untuk aku, kecil Abi Hurairah? Dalam hati bertanya Rasulullah, tak mampu. Kuntu ahaqqu an asiba min hadzal laban syarabtan ataqawwa biha. Padahal aku lebih berhak karena perutku sedang lapar untuk menguatkannya. Aku lebih berhak, tapi Nabi suruh panggil orang sufah. Fa idza ja'u, ketikalah berkumpul 70 orang tadi di muka rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarani, aku diperintahkan oleh Nabi untuk memegang mangkuk tadi. Awak parik litak kau susu di muka awak. Kalau model-model awak lah orang enggak ada melengah Nabi hanya awak ada kan. Melengah kata gitu. Ni, kau susu parik senang litak. Fakuntu ana a'tihim. Aku disuruh Nabi untuk memberikan kepada mereka. Lah, cek sorang minum. Minum gue sampai puas. Lah, ma'asa yablughani min hadzal laban. Seluruh sahabat-sahabat mendapatkan laban. Minum 70 tadi. Tapi susu kok ma yablughani. Enggak berkurang-kurang dah nampak di Abi Hurairah susu tadi. Ini hadisnya sahih ni. Lam yakun min ta'atillah wala ta'ati Rasulillah. Jadi kata Abi Hurairah, kalau ndaklah dia taatkan Nabi kau, kalau ndaklah dia taat kepada Allah Taala, aku akan minum susu ini. Tapi dia taatkan Nabi. Nabi suruh
Ya, lagi je lah minum ke orang tu lu. Nah, tiba faqbalu wasta'dhanu anzina lahum akhadhu majalis. Lah selesai kawan tadi, lah dapatnya kawan tadi 70 tadi, faqbalu, aku pun menghadap ke Nabi membawa mangkok yang tak berkurang susunya. Fasta'dhanu, aku minta izin ke Nabi, ini ya Rasulullah. Fa'azina lahum, kemudian Nabi pun mengambil mangkok tadi. Ya lunjul lah dah. Wa akhadha majalis. Kata Nabi, duduklah dulu, kata Rasulullah. Duduk. Sahabat yang lain lah pulang. Abi Hurairah duduk. Wa qala ya Aba Hurairah, ya Abahir. Kata Nabi, ya Rasulullah. Kau mangkuk je Nabi ke? Khudh fa'atihim fa'akhadtu qadaha faja'altu u'tihi rajula fayashrabu hatta yarwa. Nabi yang langsung pegangnya, kata Nabi, minumlah, kata Nabi. Jadi Nabi yang langsung pegang untuk Abi Hurairah. Allah. Minum, kata Rasulullah. Minum. Fayashrab. Aku minum, aku minum, aku minum, aku minum, aku minum. Faqadha ini fatabasam. Aku pun memandang ke wajah Rasulullah. Nabi senyum. Kata Nabi, ishrab, minum. Diminum oleh Abi Hurairah. Seluruh sampai tak sanggup. Ma'adzal. Tak sanggup lagi. Tak sanggup, tak mampu. Ishrab, kata Nabi, minum. Tak mampu. Tak sanggup lagi karena babnil mumtila. Ya udah kenyang. Tak sanggup lagi. Fa'arani fa'ataitul qadi fahamidallaha. Kemudian aku memuji Allah Subhanahu wa taala, wa zamma wa syaribal fadlah, dan aku pun meminum dalam keadaan lebih. Jadi maksud hadis ini pertama, para sahabat Nabi pernah tidak makan beberapa hari. Kedua, ada susu. Ini menunjukkan mukjizatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang bisa bertambah sendiri. Ya kan, itu mukjizat. Mukjizat syai'un khariqul adat. Mukjizat itu sesuatu di luar jangkauan akal manusia. Ini namanya mukjizat Nabi. Kalau kita tak bisa tu. Tak bisa. Aqua sebotolnya. Kawan ada 20 orang. Minumlah kata awak kan. Tidak, je bertambah tu dah lebih. Bukan awak nak kan dapat tu. Karena ini mukjizat. Nah, ini adanya pada Nabi Muhammad. Ketiga, ini menandakan hadis ini bahwa Abi Hurairah karena banyak minum susu. Maka hadis ini disyarah oleh Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Susu itu adalah sesuatu yang minuman surga. Dan dia putih, dia suci, dia bersih. Dan dia dilebihkan minumnya oleh Abi Hurairah. Dan itu langsung Nabi yang menyuapkan ke mulutnya Abi Hurairah. Itu bertanda bahwa memang Abi Hurairah itulah orang yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau kata para ulama kita, susu yang disuapkan oleh Nabi ke Abi Hurairah itulah perumpamaan hadis. Perumpamaan hadis. Minumlah. Karena dia fitrah, suci, didin. Jadi diminum oleh Abi Hurairah. Hadis itulah hadis banyak yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Itu dia. Jadi kalau guru awak menyuruh awak minumlah tarinya, minum aja lah. Jangan basuh-basuh. Nak makasih. Jangan di situ, memang di situ pula Allah Ta'ala letakkan hidayah. Di situ Allah letakkan ilmu ma'rifah. Sehingga dengan kita melakukan itu tuh, kita menjadi orang yang alim al-faqih din. Ya, sama dengan Imam Abi Hanifah kita baca, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i gitu juga dihidangkan oleh guru, minum, makan, dimakan gitu. Nah, itulah cerita yang pernah kita ceritakan tentang buah nangka itu. Lampai puluh tahun. Cerita dari guru-guru kita dulu, lampai puluh tahunnya mondok mengaji, tapi tidak jual alim-alim. Tak alim dah, nak dapat dia kaji tu, lampai puluh tahun lah mau mengaji. Akhirnya pasrah. Jadi katanya ke kiainya minta izin pulang lah. Buya kiai yang izin pulang, tak tolak ngaji lah. Lampai puluh tahun mau mengaji di situ, tak jual alim-alim dah. Tak jual bisa mengajar, tak bisa pun tak bisa. Dia lah mau pulang aja lah, baladang lah di kampung. Gitu kata, lampai puluh tahun. Jadi kata buyanya, yalah, sebelum engkau pulang ke Cik Buya kau ada buah cobodak di muka rumahnya. Batang nangka. Tapi ada nangkanya yang masak besar nangka tadi. Jadi kata Buya tadi, sebelum engkau pulang, makanlah, ambil buah nangka tu, ambil buah cobodak tu, habiskan, jangan ajak orang satu pun. Dek patuh ke Buyanya, cik patuh ke Buya aja, patuh ke kiainya ya. Sebelumnya pulang ya. Ambil cobodak tadi, makan surang. Cobodak godang. Gombong ni nyolai tu makan cobodak surang. Tapi dek guru menyuruh apa cara? Dimakan. Habis. Sampai memang
Habis seluruhnya nangka tadi. Nak tahu ni pulangnya baru sehari di rumah langsung datang orang kampung. Buat pengajian awak di masjid. Kan orang kampung tahu si Anu tu sampai 10 tahun mondok. Berarti kan kau orang alim padanya nak ada ilmu dah. Nak ada dapat cik dah. Alamak, besok ngaji lah. Nyo beranikan lah. Tiba juga. Keberaniannya tadi tiba-tiba berani langsungnya mensyarahkan beberapa hadis, beberapa kitab disyarahkan. Akhirnya dapat simpatik dari orang kampungnya. Akhirnya dia buat pesantren di orang kampung. Dia buat pesantren, ramai santri sampai beribu. Lah sekian tahun tak pulang ke pesantren, nyo balik ke pesantren, sekali nyo baliklah ke pesantren. Karena buyanya lah tahu kalau inyolah maju, santrinya pun dah cukup ramai dan alim-alim, akhirnya balik inyo ke pesantren minta izin ke guru karena lah lama ndak ke guru, ke kiainya. Sawannya ke kiai, Waalaikumsalam. Nah, semacam gimana kabar tu? Alhamdulillah sihat. Kiainya lah dapat info dari luar. Ya tu kiai macam mana keadaan? Alhamdulillah. Pesantren macam mana? Oh, alhamdulillah. Ramai kiai. Ya alhamdulillah lah kata kiai. Itulah kiai. Kenapa tu kiai katanya? Padahal aku di sini tak ada dapat apa-apa katanya. Tapi jadi kata kiai itu, aku mengaji petang tu sampai 10 tahun tu sadonya tu tersangkut di Cubodak tu kata kiai. Jadi tersimpan tu di Cubodak tu. Jadi nyo mengaji di Cubodak tu je payah baru ngono ni. Jadi ketika aku pulang petang, itulah aku suruh makan Cubodak tadi tu, makan nangka tadi tu. Itulah yang membuat engkau masuk kembali dan itulah mendapatkan ilmu keseluruhannya. Artinya tu. Kalau dek Wahabi nak makan dia cerita ke godo makanya sabit lah mu ustaz Cubodak katanya. Jadi memang kita dapat tamsil, itu kan tamsilan itu. Perumpamaan ya, hikayat cerita ya sama lah dengan Abi Hurairah. Abi Hurairah disusu yang disuguhkan Rasulullah. Kalau kiai tadi ke santrinya buah nangka, ini buah nangka. Ya, apa yang tidak fa'alu lima yurid? Allah Taala berkehendak. Ya, tengok siapa lagi para a'immah ulama, bacalah riwayat-riwayat hadis. Imam Suyuti meminum air zam-zam yang diberikan oleh gurunya. Minum zam-zam itu. Apanya engkau minum ini? Aku ingin ilmuku seperti ilmumu, kata dia gurunya. Aku ingin hafalanku seperti hafalanmu. Aku ingin riwayat hadisku seperti riwayat hadismu. Itu niat inyo di depan gurunya. Dia suruh minum zam-zam ini. Betul. Ketika guru meninggal dunia, kealimannya dan kemasyhurannya sama seperti dengan gurunya. Itu dia. Jadi adab itu penting, akhlak itu lebih diutamakan, dan ibadah itu adalah bonus daripada itu semuanya. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Allah sehatkan kita dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila shiratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.